Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaban Ad-Darun Nafis dengan NIM 21083020059. Saya dari kelas KPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir dakwah. Yang pertama yaitu tentang tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Qur'an. Tafsir dakwah adalah upaya memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pemikiran dakwah dengan pisau analisisnya. Dengan kata lain, tafsir dakwah merupakan upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan dakwah. Secara garis besar, metode penafsiran Al-Qur'an dilakukan melalui 4 cara atau metode. Yang pertama ada metode ijmali atau global. Yang kedua ada metode tahili atau analisis. Yang ketiga ada metode mukarin atau perbandingan. Yang keempat yaitu ada metode madhui atau tematik. Sejarah perkembangan tafsir dakwah dimulai pada masa Nabi dan para sahabatnya. Lalu lanjut yang kedua ada materi tentang ayat-ayat kewajiban berdakwah 1. Pengertian dakwah. Ditinjau dari segi etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Dakwah menurut arti istilahnya mengandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ahli ilmu dakwah dalam memberikan pengertian terhadap istilah dakwah, terhadap beraneka ragam pendapat. Menurut Dr. Hamzah Yakub dalam bukunya yang berjudul Publistik Islam, memberikan pengertian dakwah dalam Islam ialah mengajak umat Islam atau manusia dengan hikmah kebijaksanaannya untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan kewajiban berdakwah. Pada dasarnya setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang baik muslim ataupun non-muslim. Misalnya amal ma'ruf, nahi munkar, memberikan nasihat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mewajibkan bagi umatnya untuk selalu mendapatkan hasil semaksimalnya. Akan tetapi usahanya lah yang diwajibkan semaksimalnya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Adapun orang yang diajak, ikut ataupun tidak ikut urusan Allah. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Lalu selanjutnya masuk ke materi berikutnya yaitu tentang ayat-ayat kewajiban berdakwah 2. Salah satunya terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, "Dan demikianlah wahyu kepadamu Muhammad, roh Al-Qur'an, dengan perintah kami sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Qur'an dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus." Pembahasan surat dan keterkaitan dengan ayat lainnya. Dalam ayat sebelumnya telah diberitahu kepada kita bahwa cara Allah memberi wahyunya kepada manusia dan begitu juga cara yang telah digunakan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga terdapat pada surat lainnya, yaitu salah satunya terdapat surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang tafsir ayat tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan segi dan bidang masing-masing. Menurut Mansur Amin, tujuan dakwah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dalam bentuk objek dan materi. Dalam bentuk objek yaitu meliputi keluarga, masyarakat, seluruh umat manusia dan perorangan. Dalam segi materi meliputi akidah, hukum, dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 28 yang artinya dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama benar
agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tafsir surat Al-Fat ayat 28, Dialah yang mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak dimenangkannya. Agama yang hak itu terhadap semua agama, atas agama-agama yang lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwasannya kamu diutus untuk membawa hal tersebut sebagaimana yang diungkapkannya pada ayat tersebut. Tujuan surat Al-Fat ayat 28 yaitu adalah menjadikan agama sebagai pegangan atau panduan agar kita tetap di jalan Allah. Allah sudah menjelaskan pada surat ini bahwasannya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa petunjuk dan agama. Baik, selanjutnya yaitu tafsir ayat tujuan dakwah 2. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Tafsir ayat Hud ayat 61. Di dalam kitab tafsir Al-Jawir fi at-Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tanwahi Jauhari dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan keberadaan manusia sebagai pemelihara lingkungan. Kalimat wastamarafiyah menurut pendapat Tawayu adalah bahwa manusia merupakan pemelihara muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan manusia untuk mengelola sebagai hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu materi tafsir ayat materi dakwah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Tafsir ayat tersebut yaitu, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, karena tempat tinggalnya ialah mereka, yaitu neraka, di mana ia akan menetap di sana dan untuk selama-lamanya. Baik, berikutnya yaitu materi tentang ayat-ayat sasaran dan objek dakwah. Objek dakwah ditinjau dari segi tingkat pengetahuan agama. Keberagaman kualitas keilmuan dari objek dakwah juga perlu mendapat sorotan yang bagi pendakwah. Dalam istilah Al-Ghazali, objek dakwah seperti ini bisa diklarifikasi menjadi orang awam, orang khawas atau pembelajar, dan khawasul khawas atau ulama. Dengan ungkapan lain, dalam bahasa Al-Quran bisa menjadi ahli hikmah, ahli mauzihah atau nasihat, dan ahli debat sebagai disebut dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yaitu materi tentang subjek dan sasaran dakwah 2. Subjek dan sasaran dakwah menurut surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 28 yang artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat, menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri dan akan diri siksa, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Tafsir dalam surat tersebut yaitu, setelah ayat sebelumnya menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang salah satunya memberi rezeki tanpa perhitungan, maka ayat ini melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Janganlah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya menjadikan orang kafir, baik kafir secara akidah maupun orang yang bergemilang dalam kedurhakaan, sebagai wali, yaitu orang terdekat yang menjadi tempat menyimpan rahasia menyangkut kemaslahatan umum, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian,
yaitu menjadikannya orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila yang kamu lakukan itu karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Yaitu berikutnya ada materi tentang ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Ayat-ayat metode dakwah dalam Islam, dakwah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang artinya mengajak seseorang untuk kepada kebaikan. Makna lainnya adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan keyakinan ataupun syariat Islam yang terlebih dahulu diyakini oleh pendakwah itu sendiri. Terkait hal ini, Al-Quran cukup banyak menyinggung masalah dakwah dalam beberapa ayat, yakni sebagai berikut, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu ayat-ayat metode dan strategi dakwah 2 yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 27, yang artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu orang-orang yang rugi. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah yang telah diambil dari mereka untuk bertauhid dan taat kepadanya. Padahal Allah telah menegaskan isi perjanjian itu dengan mengirim para rasul dan menaruh kitab-kitabnya. Namun mereka menyelisih aturan agama Allah, seperti dengan memutus tali silaturahmi dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu ayat-ayat metode dan strategi dakwah 3. Dalam metode ini terdapat beberapa metode dakwah. Yang pertama yaitu dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua yaitu ada metode dakwah ammah yang dilakukan oleh seorang dan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khutbah atau pidato, biasa disebut dalam bahasa Indonesianya. Yang ketiga yaitu ada metode dakwah bil lisan, yakni menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan dalam bentuk ceramah atau komunikasi langsung dengan objek ataupun dengan subjek dakwah. Yang keempat yaitu ada metode dakwah bil hal, dengan mengendapkan perbuatan yang nyata. Etika dalam berdakwah. Biasanya orang pendakwah biasa kita sebut yaitu sebagai dai. Etika atau akhlak dai adalah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut Tuti Al-Lawiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-siddiq atau benar atau tidak dusta, yakni meliputi kasat, niat, perkataan, dan perbuatan. Dai yang benar tampak berkesan benarnya itu pada wajah dan suaranya. Allah memerintah setiap mukmin supaya berperilaku benar, tidak boleh berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman." Yang kedua yaitu ada as-sabr atau sabar dan tabah. Sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah atau bahaya. Yang ketiga ada ar-rahmah, yaitu rasa kasih sayang. Dan keempat ada tawaddu atau merendahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima yaitu suka bergaul. Yang keenam amanah atau terpercaya. Sifat ulama yang harus dimiliki oleh dai sebelum sifat-sifat yang lain, yaitu adalah amanah. Dan materi terakhir yaitu ayat-ayat tentang etika dalam berdakwah 2. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 28 yang artinya, maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata,
Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Tafsir Surat Yusuf ayat 28. Tafsir jalani. Maka tak kala suami wanita itu melihat suami Zulaika, baju gamis Yusuf koyak. Di belakang berkata dia, sesungguhnya kejadian itu yang kamu katakan apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu adalah di antara tipu daya kalian. Hai kaum wanita, sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar. Kandungan Surat Yusuf ayat 28. Dari tadi terdapat dua pelajaran yang dapat kita petik, yaitu diantaranya kebenaran tidak akan dapat terus-menerus disembunyikan dari tabir, dan kejahatan seseorang akan terbongkar juga suatu saat. Jadi ibaratkan seperti sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Yaitu petikan kedua yang dapat kita ambil, yaitu pernyataan hak dan benar harus kita terima, meski pemberatan dan merugikan kita, sebagaimana yang diterima oleh penguasa Mesir ketika istrinya telah terbukti berbuat salah, dan bahwa Yusuf tidak berdosa. Sekian pembawaan materi atau tugas UAS akhir semester 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Zainal, dan saya Muhammad Syaban Ad-Darun Nafis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.